بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بشهر رمضان وجعل فيه من الخيرات ما لا يحصى، وصلاة الله وسلامه على حبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا بارك لنا في هذا الشهر الكريم شهر شعبان، وبلغنا يا ربنا رمضان واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام، وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnudzan kami bahwa semua yang hadir pada saat ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang akan sukses di bulan Ramadan nanti, akan sukses di dunia hingga kelak sukses di akhirat. Husnudzan kami, siapapun yang datang ke tempat ini adalah hamba pilihan Allah yang akan diberi segala kebaikan, macam-macam kebaikan. Hamba yang diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dijaga keluarganya, dilapangkan rizkinya, dan dijadikan hamba-hamba yang hatinya lapang, sejuk, penuh kasih dan cinta. Tidak mudah mendendam, tidak ngedengki, tidak benci, tapi hati yang lapang penuh cinta. Itulah sebaik-baik nikmat, seagung-agungnya nikmat. Kita saat ini bulan Sya'ban, sebentar lagi masuki bulan Ramadan. Memang harus ada persiapan-persiapan. Ada persiapan zahir. Persiapan zahir mah gampang. Persiapan zahir adalah untuk sahur, buka, fasilitas masjid, sudah ada semuanya. Maka yang dimaksud persiapan yang sering kita dengar-dengar, persiapan menyambut bulan Ramadan, bukan persiapan itu. Persiapan itu ya sih harus boleh. Mushaf kita siapkan, masjid kita bersihkan, kita benahi agar sholat tarawih nyaman. Akan tapi ada persiapan yang lebih penting lagi, bagaimana menata hati kita. Apakah Ramadan benar-benar kita harap kedatangannya untuk beribadah? Sebab ada orang mengharap datangnya Ramadan karena mau jualan. Ada orang mengharap datangnya Ramadan hanya untuk dunia, bukan untuk kalau Ramadan sudah mulai jualan baju ini menjelang lebaran dan sebagainya. Ada orang menanti Ramadan bukan menanti bulan untuk berbuat baik, bukan beribadah. Maka orang-orang seperti itu tidak akan beruntung. Karena apa? Setelah masuki bulan Ramadan bukan meningkatkan kualitas ibadahnya, tapi dia hanya ngurusi dunianya. Dan kita malam ini akan berusaha menjadikan diri kita orang rindu Ramadan. Maknanya kita harus berbuat baik di bulan Ramadan. Bulan diskon besar-besaran. Amal yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ada satu malam
itu malam 1000 bulan. Anda hitung 1000 bulan itu berapa tahun? Umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Umat Nabi terdahulu, umat Nabi Nuh 1000 tahun. Orang meninggal dunia umur 250 tahun diambil, ya Allah, meninggal muda. 250 tahun meninggal muda. 250 tahun dianggap meninggal muda. Lah umat Nabi Muhammad 63, 70, 80. Ada bonus sudah 90. Umurnya pendek. Ada semacam kecemburuan. Dari umat Nabi Muhammad, umat Nabi terdahulu enak banget ya. Umurnya panjang, bisa berbuat baik, berarti bekalnya banyak nanti. Kaya raya nanti di akhirat. 800 tahun jadi orang soleh. Kira-kira pahalanya kayak apa? Berbuat baik jadi orang soleh 800 tahun. Nah ini ada. Rasa semacam itu ada tentunya bagi orang-orang yang rindu kebaikan dari umat Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi termulia, umatnya pun termulia dan paling disayang, maka umat Nabi diberi umur pendek. Akan tetapi biarpun umur pendek, kalau dia serius, kualitasnya ngalahkan umat terdahulu. Yang cepat hitungan matematiknya 1000 bulan berapa tahun coba? 80 tahun lebih. Itu 1 tahun. Kalau Anda menemukan Lailatul Qadar berikutnya, hitung 8 tahun saja sudah nyamai umurnya umatnya Nabi Nuh. Belum lagi pahala yang dilipat gandakan. Jadi umat Nabi Muhammad luar biasa, punya Lailatul Qadar, Ramadan dilipat gandakan. Dan di sisi lain, dengan umur yang tidak terlalu panjang ini, ujiannya nggak terlalu lama. Kita harus bertahan untuk menghindari kemaksiatan, melakukan ketaatan, cuma dalam tempo yang singkat, tapi nanti hasil yang mendapatkan pahala, surga, kenikmatan jauh lebih tinggi daripada umat-umat terdahulu. Nah ini harus kita renungi, agar kita syukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, mensyukuri itu bagaimana? Mensyukuri bagaimana coba? Anda pulang ke rumah ibunda tercinta, karena sudah pada merantau. Kita senang dengan menu tertentu, menu kampung, masakan di kampung. Ibu kita menyiapkan makanan kesukaan kita. Senang kita, gimana mensyukurinya? Kita lihat tok, kita potret, di share? Ya enggak dong, kita nikmati. Ini makanan dari ibu, masakan ibu. Oh enaknya waktu masa kecil dulu aku di kampung, ini yang aku makan. Dinikmati betul, karena dia ngerti bagaimana mensyukuri nikmat. Ini urusan makanan. Urusan Ramadan sama, mensyukuri bulan Ramadan bagaimana? Menjadi umat Nabi Muhammad, gimana cara mensyukurinya? Hidupkan Ramadan dengan serius, karena Ramadan ini spesial untuk umat Nabi Muhammad. Puasa ada umat terdahulu, disebutkan dalam Al-Quran kan, diwajibkan puasa bukan untuk umat Nabi saja. Umat Nabi terdahulu ada kewajiban berpuasa, cuman puasa dalam bentuk puasa Ramadan dengan dilipat gandakan pahala dengan bermacam-macam kelebihan di dalamnya, hanya untuk umat Nabi Muhammad. Nah kalau begitu, kita fahamkan dulu bahwasanya di bulan Ramadan ada banyak kebaikan. Ini untuk merindukan, agar kita rindu Ramadan, maksudnya rindu berbuat baik, rindu pahala. Sebab selama ini orang hanya ngomong dengan lisan, aku rindu Ramadan. Oh ya marhaban Ramadan, selamat datang Ramadan. Enggak ngeh, hatinya tidak sadar apa yang dimaksud. Yang dimaksud adalah, aku ingin bertemu bulan Ramadan. Di hari itulah aku akan mesra dengan Allah, aku akan indah dengan Allah, aku akan baik dengan Allah. Itu maknanya. Seperti kalau kita membuat contoh begini, ibu yang solehah di belakang, punya suami kerja di Jakarta, pulangnya sebulan sekali atau seminggu sekali, pulangnya hari Jumat. Ibu seorang istri yang sangat mencintai suami, pulangnya hari Jumat suami. Apa kata sang istri?
Setiap kali ngomong, aku menanti hari Jumat, aku menanti hari Jumat, aku menanti hari Jumat. Hari yang dinanti-nanti hari apa? Hari Jumat. Kenapa? Hari itu adalah suaminya akan datang. Bukan harinya. Harinya sama seperti matahari terbit dari timur, sama. Ramadan juga dengan Sya'ban sama, nggak ada beda. Coba Sya'ban matahari dari timur, ada hujan, ada angin, tidak ada beda antara Ramadan dengan Sya'ban. Hari Jumat bagi ibu yang tadi yang suaminya kerja di Jakarta, hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu sama, nggak ada beda. Cuman yang membedakan apa di hari Jumat? Kejadian indah yang dibayangkan di hari Jumat. Bertemu dengan orang yang sangat dicintainya. Karena ada cinta rindu di dalam hati, persiapan dohir itu otomatis. Diam-diam belanja cari makanan kesukaan suami, diam-diam begitu sudah tanpa harus pikirkan. Jadi persiapan dohir itu otomatis. Kalau kita nyiapkan dohir, bersihkan musola, masjid, itu sudah otomatis. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa yang perlu kita hidupkan adalah persiapan batin ini, kerinduan yang sesungguhnya. Jadi maksud yang menyambut Ramadan, kita paham dulu dong ada apa di bulan Ramadan, biar ada rindu. Kalau benar-benar Ramadan datang, pasti aku akan melakukan ini itu. Yakini dulu dong sampai Ramadan. Maka kalau orang tidak ngerti keagungan Ramadan, tidak ngerti keutamaan Ramadan, yang nggak akan berbuat apa-apa di Ramadan, nggak akan muliakan Ramadan. Anda kedatangan orang di samping Anda tidak menghormati, biasa saja, karena Anda tidak tahu dia, padahal dia adalah seorang alim yang selama ini Anda dengar-dengar. Gara-gara nggak tahu, Anda tidak menghormati dia, Anda tidak belajar dengan dia, kan bisa begitu. Contoh realnya bagi yang jomblo, ada orang cerita, insya Allah ada anak perempuan solehah, baik, gini. Wah ya, insya Allah kamu lamar besok sana, misalnya gini. Akhirnya betul lihat calon mertuanya, loh, calon mertua saya bukankah dia yang duduk sama saya kemarin waktu sholat? Gara-gara nggak tahu ini calon mertuanya, kan biasa saja. Coba dari awal tahu, gemeteran sudah di sampingnya dia. Jadi ngerti, tidak ngerti itu penting. Makanya Ramadan kita sadar enggak ini? Ramadan ada kemuliaan. Kalau tidak ngerti kemuliaan Ramadan, nggak ngerti agungnya Ramadan, pahala Ramadan, maka orang itu akan biasa-biasa saja. Baik Ramadan, lihat, pahala dilipat gandakan. Bulan dibuka pintu surga, ditutup neraka, setan dibelenggu dengan bermacam-macam penafsiran makna itu semuanya. Setan dibelenggu artinya apa? Kemudahan mudah dilakukan. Kalau Ramadan, coba begitu mudahnya kita melakukan ibadah. Sholat taraweh banyak, biasa. Ngaji no problem, gampang. Sedekah juga gampang. Sudah menjadi kebiasaan orang di bulan Ramadan. Mudah berbuat baik di bulan Ramadan. Tapi bagi orang yang hatinya tidak kenal Ramadan, maka ia tidak akan banyak berbuat baik di bulan Ramadan. Baik, ini saja. Sampai di sini kita bicara tentang keutamaan Ramadan. Baru kita melangkah bagaimana agar kita benar-benar rindu Ramadan. Saya tahu Ramadan banyak pahala, banyak kebaikan. Tapi kenapa di saat aku memasuki bulan Ramadan kok biasa-biasa saja? Kok Ramadan di hari-hari begini saja? Ngerti tahajud pahalanya gede, duha gede. Tapi kenapa kita malas sholat qobliyah subuh, sholat sunnah malas? Padahal kita juga tahu banyak kan kebaikan yang kita ketahui. Kita banyak mengerti kebaikan. Sering kita dengar dari ustadz sedekah, bangun masjid, ini semua banyak kebaikan-kebaikan yang kita tahu. Bukan sekedar kita tahu, kita bisa melakukannya. Tahajud kita bisa, tidurnya kita sore. Sholat duha mah gampang. Akan tapi kenapa kok kita tidak melakukan? Sama, memasuki bulan Ramadan ternyata kenapa kok kita tidak rindu melakukan kebaikan di bulan Ramadan? Ini loh yang penting. Biarpun bulan Ramadan ada, jadi permasalahan kita ada dua. Permasalahan kita itu ada dua. Masalah besar bagi kita harus kita selesaikan. Apa itu? Tidak rindu melakukan kebaikan. Ini problem.
Biarpun dia menghafal kitab berjilid-jilid, ngerti kebaikan, nggak ada gunanya. Tidak rindu melakukan kebaikan. Naudzubillah. Ya kalau sudah tidak rindu melakukan kebaikan loh, bisa jadi yang keropos imannya. Yang keropos imannya. Naudzubillah, bisa jadi memang imannya betul-betul sudah nggak ada, jangan-jangan. Orang, kita perlu mengasah keimanan sih. Nanti malam tahajud jam 3 malam gimana? Bisa ndak kira-kira? Saya undang semuanya tahajudan insyaallah. Bismillah, karena Allah pahalanya gede. Berapa orang yang datang kira-kira? Diganti. Nanti malam insyaallah ada tetangga kita yang sukses itu bisnisnya. Nanti malam jam 3 di sini bagi-bagi duit 1 juta. Ayo berubah. Mana gede 1 juta dengan tahajud tengah malam. Ayo. Lah ini kan permasalahan kita. Jadi permasalahan kita sekarang kita cari apa sih sebab kita tuh kok malas beribadah. Jadi permasalahan bukan kita kurang ilmu loh ya. Kita ngerti ilmu kebaikan banyak. Tapi kenapa kita susah melakukan kebaikan? Malas melakukan kebaikan. Apa sebabnya? Di antaranya adalah kita biasa makan makanan yang haram. Makanan-makanan yang haram. Ayo mulai hari ini semuanya berpikir usaha kita kayak apa sih? Kalaupun ada di antara kita yang pekerjaannya masih haram, niat saya akan tinggalkan. Tinggal waktunya kapan? Harus niat. Jangan menikmati di saat kita berada di kubang keharaman. Ingat yang mengangkat kita adalah Allah. Biarpun Anda dalam kubang keharaman, Anda menangis di tengah malam, ngadu, ya Allah entaskan aku dari pekerjaan yang haram ini. Anda minta setiap malam. Anda minta setiap malam, biarpun Anda masih berada di kubang tersebut, Anda masih dalam kenistaan tersebut, Anda masih dalam kehinaan tersebut, ngadulah kepada Allah. Karena keluar itu juga dari Allah, yang memberikan kekuatan kita keluar dari kemaksiatan juga Allah. Maka minta kepada Allah, unik nanti. Tiba-tiba Allah beri modal yang halal, beri pekerjaan yang halal, beri kemudahan untuk meninggalkan keharaman. Ini harus kita hadirkan. Dan jangan menyerah. Mohon maaf, sebesar apapun hajat Anda dan kerjaan Anda masih haram, Anda adukan kepada Allah. Anda akan menemukan keunikan, tiba-tiba hati lapang, diberi pekerjaan oleh Allah yang halal, karena kita pernah minta. Yang menjadi masalah adalah di saat orang dengan pekerjaan yang haram, seolah-olah Allah tidak tahu itu. Padahal kerjaannya haram. Makanan berarti kan haram. Yang dipakai umrah haram, dipakai sholat haram. Mana diterima oleh Allah dengan keharaman? Cuman dia ngerti itu haram. Cuman dia gak bisa lari dari keharaman. Kenapa? Dia tidak pernah ngadu kepada Allah kalau dia berada dalam keharaman. Coba. Dan itu pribadi antara Anda dengan Allah, gak usah ngomong yang lainnya. Yang masih dengan keharaman, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, kerjaanku masih haram ya. Ngadu setiap malam. Termasuk dosa-dosa yang lainnya pun demikian. Suatu ketika ada seorang syekh menemukan anak muda yang biasa dengan minuman keras itu biasanya. Dia sangat masyhur anak muda di kampung itu, jago pemabuk besar. Tiba-tiba pemuda ini ditemukan di masjid, sudah berhari-hari setiap sholat di depan, sholat pertama. Dan setiap habis sholat dia menangis. Lalu sang syekh ini bertanya, anak muda gimana kabarmu? Sepertinya aku kenal kamu. Cerita, iya syekh, aku yang ada di sana. Uyuk baru ingat. Bahasanya pemuda ini pemuda Badung yang biasa di gardu mabuk di sana baru sadar. Terus gimana ceritamu kok sampai di sini? Berceritalah anak muda ini. Pas aku lagi sering mabuk di sana, aku dengar ceramahmu di atas menara itu, mimbar itu. Mengatakan bahasanya siapapun yang dalam dosa, pertama sadari, kemudian mintalah kepada Allah agar dientaskan. Biarpun engkau masih dalam dosa, minta setiap saat, ya Allah entaskan aku dari ini dosa, entaskan dari ini dosa. Terus
Kemudian setelah saya mendengar ceramahmu itu, aku selalu minta kepada Allah. Setelah mabuk, mau mabuk, aku beli khamr pun kadang-kadang aku minta, ya Allah entaskan aku dari ini, aku tidak mau ini. Terus gitu. Sampai dalam tempo yang panjang, tiba-tiba dia terus minta, dia masih mabuk dia, tapi selalu minta, setiap malam nangis, ya Allah aku masih belum bisa meninggalkan, bantu aku untuk meninggalkan minuman keras ya Allah. Nangis setiap saat minta begitu, tapi dia masih mabuk, minta, mabuk. Subhanallah, pada suatu ketika dia cerita, tiba-tiba aku tidak pengen mabuk, tidak mau minuman keras lagi, hingga aku dikirim ke sini. Subhanallah, pas aku ke masjid, imam sholat adalah engkau. Imam sholatnya adalah engkau. Dan kebetulan ayat yang dibaca adalah alam ya'nil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal. Jadi alam yakni maksudnya sudah waktunya kau tobat. Intinya, jadi dalam keadaan dosa, ngadulah kepada Allah untuk dientaskan. Nanti Anda akan menemukan kedahsyatan. Paling tidak itu ikrar bahwasanya aku salah ya Allah, tapi aku masih berat meninggalkannya. Tolong aku ya Allah. Orang tidak akan bisa sujud sekali kecuali karena ditolong oleh Allah. Gak bisa orang sujud sekali melakukan ibadah kecuali pertolongan dari Allah. Makanya 17 kali kita diajari oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah dalam ibadah. Kita akan ibadah kepada Allah, iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu lah aku beribadah dengan macam-macam cara ibadah. Tapi kita tidak akan mampu beribadah, tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka kita pun dalam sholat kita memohon, wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah aku mohon pertolongan. Nah, maka mintalah pertolongan dari Allah untuk menghindarkan diri kita dari makanan yang haram. Siapapun Anda, yang repot adalah menutupi. Bahkan ada orang, dia punya kerjaan haram, ngerti dia dalam hatinya haram, cuman ditutupi dia, ngadu kepada Allah enggak. Apalagi kalau ketemu ustadz tambah gak seneng, alah ustadz paling saya diharam-haramin, saya didosa-dosain. Takut kalau kumpul sama ustadz, wah ini bakal sengsara sepanjang masa. Tapi yang benar adalah insaf, datang ustadz kerjaan saya halal atau haram? Haram. Kalau haram tinggal ngadu kepada Allah, minta tolong, nanti Allah yang akan bisa mengangkat. Cuman kalau doa itu yang sempurna ya, misalnya, ya Allah entaskan aku dari keharaman dengan kasih sayangmu, tambah dengan kasih sayangmu. Ini adalah yang perlu ditambahkan. Yang pernah mabuk, ya Allah hentikan aku dari mabuk dengan kasih sayangmu. Kalau dengan kasih sayang itu enak caranya. Ada orang mabuk dihentikan oleh Allah tapi tidak dengan kasih sayang, dibikin paru-parunya gosong. Berarti nggak mabuk lagi, tapi karena sakit ya. Tapi ada tiba-tiba berhenti. Lah kalau dengan kasih sayang nanti akan dirubah dengan rezeki yang halal. Baik, koreksi diri Anda sendiri apa yang Anda makan. Karena kalau sudah makanan haram, ibadah menjadi berat. Asad jawarihu sya'am aba, akan bermaksiat anggota tubuhnya mau tidak mau dari makanan yang haram. Kemudian Anda berikan kepada anak-anak, bagaimana anak-anak bisa menjadi anak yang soleh-solehah jika makanan-makanan yang haram. Ini yang harus kita perhatikan. Ingat, Anda tidak usah ngoreksi orang lain. Bukan urusan Anda ngurusi orang lain saat ini. Ngurusi diri sendiri. Kerjaanku apa saat ini? Apa yang aku kerjakan? Dari mana rezekiku? Anda mikir sendiri-sendiri. Setelah itu Anda akan menemukan jalan istimewa untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan selanjutnya secara umum yang menjadi sebab kita malas ibadah adalah maksiat. Secara umum maksiat itu bikin orang malas ibadah. Khususnya tadi makanan tadi, maksiat, segala bentuk maksiat. Maka amalan terbaik di bulan Sya'ban ini, mulai malam ini, Anda banyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Sudahlah Anda lakukan. Istimewa Allah, lihat janji dari Allah. Kalau Anda serius memohon ampun, Allah akan ampuni. Sebesar apapun dosa Anda. Sebesar apapun dosa Anda, pengampunan Allah lebih luas dari itu semuanya. Maka jangan ada yang putus asa. Mungkin ada seorang hamba bicara tentang mabuk, dia pernah mabuk, bicara judi, pernah judi, bicara zina, pernah zina. Naudzubillah, kehinaan-kehinaan dilakukan. Akan tapi ketahuilah, Allah Maha Pengampun. Menghadaplah kepada Allah, memohonlah ampun kepada Allah dengan serius. Bulan Syaban, bulan tobat.
Setelah itu masuk Ramadan, kita akan semangat beribadah karena kita sudah diampuni oleh Allah. Dan ingat, jangan remehkan dosa. Kalau dosa belum diampuni oleh Allah kemudian dicabut nyawanya, maka dia akan menemukan siksa di alam barzah sebelum siksa nanti di akhirat. Akan tapi jika sudah diampuni oleh Allah, sebesar apapun dosa itu maka dihapus. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka jangan ragu hai hamba Allah untuk ngadu kepada Tuhanmu, minta ampun yang serius. Dan ingat, dosa kepada Allah, dosa pribadi, bukan dosa, misalnya dosa pribadi kepada Allah hendaknya ditutup dari manusia. Jangan cerita kepada siapapun. Yang pernah kepleset dalam zina, jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup ngadu kepada Allah, nangis, Allah akan ampuni. Bahkan kalau seandainya ada negara Islam, nggak perlu minta dicambuk, nggak perlu minta dirajam. Karena pada zaman Nabi ada orang berzina pada zaman Nabi, kemudian ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad halaktu laqad zanaitu, aku kepleset, aku hancur, telah zina Rasulullah, hukum aku ya Rasulullah, tahirni. Nabi tidak langsung menghukum. Nabi masih mengalihkan, la'allaka lamasta, mungkin masih sentuhan tangan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Mungkin kamu hanya sekedar ciuman saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Mungkin tidak sampai masuk. Tidak, aku melakukannya Rasulullah. Lihat, Nabi berusaha untuk mengalihkan. Setelah itu difahami, sampai baru yang keempat, Nabi mengatakan, tegakkan hukuman kepada dia. Jadi dari pertama, kedua, dan ketiga difahami oleh para ulama, dosa-dosa pribadi dengan Allah hendaknya ditutup. Gak usah cerita, yang cerita hanya orang bodoh. Yang cerita orang bodoh, sebab manusia tidak bisa mengampuni dosa kepada Allah. Manusia hanya bisa menghinakan, bisa mandang picik, merendahkan. Sementara orang yang berdosa bisa saja setelah tobat dia mulia di hadapan Allah dan akan masuk makom mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Biarpun semula pendosa, tapi setelah itu tobat, akan Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa meningkatkan taubatnya. Maka jangan ragu siapapun dari Anda. Menjelang Ramadan, yuk kita tingkatkan penyesalan kita kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Sudah, jangan ragu, sebesar apapun dosa Anda adukan. Anda harus punya waktu di tengah malam sendiri. Di saat Anda sendiri hingga Anda menitikkan air mata, ingat dosa masa lalu. Dosa solat yang pernah Anda tinggalkan, hati-hati. Solat yang Anda tinggalkan dosa gede, menjadi sebab masuk neraka jahanam. Mungkin ada yang pernah judi, ada pernah minuman keras, mungkin dulu ada yang pernah meninggalkan puasa, dosa-dosa, mungkin pernah kepleset zina. Ayo kembali kepada Allah, hai hamba Allah. Mumpung nyawa masih ada di kandung badan, pengampunan masih akan Allah berikan. Ingat, Allah akan senantiasa mengampuni hambanya selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan terima tobat hambanya selagi tenggorokan, selagi nyawa belum sampai tenggorokan, belum sekarat. Dan ini belum sekarat, masih sehat semuanya, peluang diampuni oleh Allah. Jadi Allah tidak mengampuni dosa, diantaranya adalah sampai tenggorokan atau matahari terbit dari timur, dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, nggak diterima lagi. Berarti masih ada kesempatan. Ayo mohon ampun kepada Allah, siapapun. Jangan ceritakan pada manusia, jangan cerita pada istri, kawan dekat, semuanya. Dosa pribadi simpen. Gak usah masa lalu. Oh, aku dulu sih kalau mabuk mah 3 botol mah habis. Ngapain cerita? Jangan cerita, bang. Tobat diam-diam antara engkau dengan Allah. Ada lagi zina diceritakan. Ada perempuan bodoh mau menikah karena dia pernah berzina, cerita kepada calon suaminya, tambah direndahkan karena memang tidak begitu caranya. Tutup aib itu antara hamba dengan Allah saja, jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Itu adalah cara bertobat. Kemudian berusaha untuk menyesali dosa-dosa itu, belajar menyesal. Ada orang ingat dosa tapi tidak menyesal, mati hatinya. Hidupkan hati untuk menyesal. Bagaimana agar kita menyesal? Menyadari bahayanya. Coba
kalau ada orang dikasih semacam cincin karena tidak ngerti harganya, ditaruh sembarangan, hilang pun biasa saja, karena selama ini karena dia nggak tahu cincin, kecuali cincinan harganya 5.000 beli di pasar, nggak ngerti nilainya, makanya sudah taruh saja. Setelah 6 bulan yang ngasih itu memberitahu, bang, cincin kemarin di mana? Aduh nggak tahu. Loh bang, itu berlian. Apa berlian? Harganya 2 miliar. Ngenes dia. Ya Allah, tak buang. Astagfirullah. Bener Pak? Iya, itu ada 2 nih. Karena ngerti nilainya baru nyesel. Sama, dosa itu harus kita renungi. Neraka terhinakan dengan meninggalkan sholat, terhinakan nanti. Zina hina di dunia dan di akhirat. Kalau nggak segera tobat. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun, hai hamba Allah. Nggak usah ragu. Yang punya dosa segera ngadu kepada Allah, jangan nunggu esok hari. Kalau tobat jangan nunda besok, jangan besok, bukan untuk kita, mati duluan sebelum tobat. Dan tidak usah mencari-cari dosa orang lain, dosamu sendiri. Aku dengan mataku, aku dengan telingaku, aku dengan lesanku. Kalau Anda sudah mulai melangkah di sini, akan tumbuh rasa rindu berbuat baik. Percaya. Dan jangan merendahkan siapapun. Biarpun katanya di hari kemarin dia ahli maksiat, kalau sudah menjadi orang tobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Makanya mulia dia. Maka dari itu jangan biasa merendahkan orang yang berbuat dosa, tapi pandanglah mereka dengan kasih sayang. Memandang orang berbuat dosa dengan pandangan meremehkan menjadikan kita runtuh juga. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah kurang ajar itu, merendahkan orang. La ilaha illallah, Allah. Nah, memandang orang bermaksiat dengan pandangan kasih sayang. Jujur, jika Anda mendengar berita perzinahan di tetangga Anda, apa yang terjadi pada Anda kalau Anda punya iman? Mungkin di saat melihat tetangga, dengar tetangga berzina, kita astagfirullahaladzim, ya Allah, anaknya ustaz, anaknya ini, la ilaha illallah. Merendahkan, menggunjing. Siapa di antara kita yang di saat mendengar berita perzinahan atau tetangga kita mabuk judi, siapa di antara kita di saat mendengar berita itu lalu menitikin air mata? Ayo, siapa? Kita perlu itu mengasah hati kita, bukan tepuk tangan senang dengan orang bermaksiat. Memang hati kita sudah mati selama ini, gak pernah sedih lihat orang bermaksiat. Bahkan yang katanya ingin amar ma'ruf nahi munkar, menghentikan kemungkaran, tar dulu. Anda ini ingin disanjung manusia atau disanjung Allah? Kalau Anda ingin merubah kemungkaran, sebelum Anda pergi ke sana, tanyakan apakah Anda sudah menangis di tengah malam, sedih, nangis cinta kepada dia. Khawatir kita tuh amar ma'ruf nahi munkar hanya sekedar pengen sombong. Wah, ini pendekar, ini jagoan, ini maksiat. Pandang orang yang bermaksiat dengan pandangan kasih dan sayang. Kalau Anda sudah memandang dia dengan pandangan kasih sayang, pertama yang selamat adalah diri Anda. Anda susah terjerumus di situ. Ya, tolong jangan merendahkan orang lain. Yang bermaksiat pun jangan direndahkan, tapi disayang. Dan bagi kita yang bermaksiat, segera ngadu kepada Allah sebelum Ramadan tiba. Nah, ini yang sebab orang malas bermaksiat, beribadah. Orang malas beribadah sebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Selesai di sini. Baru bab yang kedua. Apa sih menjadikan amal kita tidak diterima oleh Allah? Jadi kalau masuk Ramadan kan 2 problem. Masuk Ramadan nggak pengen beribadah, terawih males. Biarpun terawih ke masjid, ngobrol di pojok masjid, ganggu orang lain. Ada kan? Yang lain ngaji tadarus, ya nggak tahu ngapain. Dan dirindukan Anda. Ini problem. Karena maksiat menjadikan orang susah beribadah. Baik, kemudian setelah itu ada orang sedang beribadah, rajin beribadah. Wah, iktikaf, macam-macam ibadah. Cuman problem juga kalau beramal baik yang banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Loh, problem dong nggak diterima oleh Allah. Bagaimana ini? Saya berbuat baik tapi tidak diterima oleh Allah. Nah, ini apa sebab amal kita tidak diterima oleh Allah? Disebutkan oleh baginda Nabi dalam banyak riwayat, disebutkan
sebab amal kita tidak terima oleh Allah dan permohonan ampun kita ditolak oleh Allah adalah karena kita punya kebencian, dendam kepada sesama manusia. Hati kotor ternyata. Dalam banyak riwayat, misalnya Muslim meriwayatkan satu hadis, ya, satu hadis, tuftahu abwabul jannati, pintu surga itu dibuka. Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, pintu surga dibuka oleh Allah kulla yaumil itsnain wa yaumil khamis, setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru, diampuni oleh Allah, likulli abdin, setiap hamba kita ini diampuni, la yusyriku billahi syai'a, asalkan tidak menyekutukan Allah. La yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah diampuni semuanya. Enak kan? Cuman ada pengecualinya, illa rajulan, kecuali seseorang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, dia punya kebencian, dendam kepada saudaranya. Khusus dua orang yang saling dendam, saling benci ini, Allah merintahkan pada malaikat, angdiru, tunda, jangan terima amalnya, jangan ampuni dosanya, hatta yastoliha, sampai damai. Artinya apa? Amal kita yang bulan Ramadan yang lalu bisa saja gantung, belum diterima. Permohonan ampun kita juga gantung, belum terima. Kenapa? Masih rebutan waris. Yang rebutan waris kadang-kadang rajin umroh, rajin haji, itu ahli neraka yang masuk ke neraka lewat Mekah. Beresin dulu urusan dengan sesama agar amal kita diterima. Hati-hati. Dendam dengan sesama hilangkan, hai hamba Allah, sebelum Ramadan tiba. Dan setelah itu hidup kita akan enak, indah. Rumus hidup itu kan cinta. Sama ngaji begini ini, rumusnya adalah saya tidak benci kepada Anda. Kalau saya benci kepada Anda, ceramah saya akan nyaci Anda, merendahkan Anda. Murid mencintai guru. Lihat, hidup dengan cinta. Guru mencintai murid, di saat menyampaikan ilmu akan tambah ilmunya. Murid mencintai guru akan mudah menerima ilmu. Kalau kita belajar dengan seorang guru, biarpun gurunya Nabi Muhammad, tapi hati kita ada benci, maka akan jadi Abu Jahal. Abu Jahal itu belajar loh ya. Kalau Nabi di Mekah ngajar, Nabi kan ngajar sahabat Nabi. Abu Jahal kelihatan di situ. Dengar dia, hafal hadis Nabi. Bisa saja Abu Jahal itu bisa digelari profesor doktor ilmu tafsir, ilmu hadis dia itu. Karena hadis Nabi hafal semuanya. Quran yang wahyu yang datang kepada Nabi hafal semuanya. Cuman hatinya benci kepada Nabi. Sehingga dia mendengar hadis, mendengar Quran bukan untuk mencari kebenaran, tapi mencari-cari kesalahan Nabi, karena dia benci dengan Nabi. Maka hasilnya apa? Jadi Abu Jahal, penjahat terbesar di dunia dan di akhirat, di Abu Jahal. Sama. Makanya rumus kita berkumpul begini harus ada cinta dong. Saya mencintai Anda, Anda mencintai kami, beres. Ada nur datang nanti. Tapi kalau ada hasud, ada dengki, ada benci, saya dengki kepada Anda, saya benci kepada Anda, nggak nyampe ilmu. Makanya para masyayikh itu sebelum mengajar itu menata hati. Tidak merasa dirinya lebih unggul, lebih agung, lebih hebat. Sampai saya teringat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau itu kalau ceramah enak. Omongannya tuh bisa ditulis jadi buku. Kalau ngomong itu masuk, cara ngomong yang foto enak, nggak ngebut, pelan. Beliau pernah berkata, jika ada yang mengatakan bahwa penyampaianku enak didengar, mudah difahami oleh orang, maka katailah, yang aku sadari, aku yakini bahwa di antara yang hadir ada orang yang sangat dicintai oleh Allah. Hanya orang tersebut pemahamannya lambat. Karena orang itu pemahamannya lambat dan dia dicintai oleh Allah, maka Allah menjadikan lesanku menjadi lesan yang berbicara pelan agar dipahami oleh orang tersebut. Jadi yang baik dia, bukan aku. Seorang alim gak pernah sombong. Jadi saya jadi ngomong enak tuh karena orang-orang itu, orang-orang yang tulus itu, bukan karena aku punya ilmu. Nah itu, Ustadz kok sombong ya, Abu Jahal lagi itu. Dan jujur saya pun juga merasakan, tiba-tiba saya ngomong enak gitu, merasa lancar. Kami yakin di sini memang ada beberapa orang yang Allah cintai agar saya ngomong benar masuk ke hatinya. Itu di antara kita tidak ada kesombongan.
Di antara kita nggak ada benci. Coba kalau ada benci, ada sombongnya. Apaan tuh? Hah? Saya pun juga merendahkan ya dia. Si paling tidak model, nggak punya adab, gayanya nggak hormati saya. Walau ustadznya sibuk urus cari penghormatan. Tadi itu ngelihat saya salamannya melengos, salamannya nggak. Walah ada ustadznya ustadz kacau. Tapi kalau ada cinta, masya Allah begitu indah. Nah, sama itu dengan sesama manusia. Kalau kita sudah bisa memangkas benci dan dendam, hidup kita akan indah. Setelah itu akan mudah diterima amal kita. Jadi pungkasannya, ayo kita damai dengan saudara kita. Pastikan Anda damai, jangan nunda esok hari, hamba Allah. Selesaikan urusanmu yang pernah rebutan waris, takutlah kepada Allah. Maka dari itu lapang hatilah dengan orang yang berbuat zalim kepada Anda. Kalau ada orang berbuat zalim kepada Anda, itu yang rugi dia langsung ngajak perang kepada Allah. Anda yang dizalimi memang secara zahir ia tersiksa, tapi sesungguhnya Anda mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Anda mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Lalu bagaimana kita menata hati kita? Lapang. Kita maafkan dia. Urusan harta, ya kita menuntut ke mahkamah, ya, tapi tidak dengan dendam. Urusan dicaci, diolok, difitnah, digunjing, kita maafkan dia. Lapanglah hati, istimewa. Waliullah, Anda pernah dengar wali di sana sini? Waliullah itu adalah ya beribadah banyak, tapi menjadi wali bukan karena ibadahnya saja. Bahkan dikatakan yang menjadi unsur terpenting dia menjadi kekasih Allah, dicintai oleh Allah adalah karena punya qalbun salim, hati yang selamat, nggak gampang dendam. Kalau ada marah segera dihapus. Gimana caranya? Oh, kenapa kok aku dendam banget sama dia? Berusaha untuk diperangi. Nah, insya Allah di pungkasan majelis ini kita memerangi dendam. Singkat saja, kalau ada orang zalim kepada Anda, menyakiti Anda, orang zalim pada Anda, menyakiti Anda, memfitnah Anda, menggunjing Anda, jangan balas dengan kejahatan. Kalau Anda balas kejahatan, Anda sama dengan dia. Anda harus beda. Anda harus bisa memaafkan dia, beri kebaikan kepadanya dengan cara doakan mereka. Sekarang kebayang siapa orang kurang ajar kepada Anda, yang zalim kepada Anda, yang memfitnah Anda, yang menggunjing Anda, mengambil hak Anda. Kebayang di mata Anda saat ini. Anda harus berani mendoakan dia dengan doa kebaikan. Ya Allah, lapangkan rezekinya. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, jaga keturunannya. Ya Allah, berikan keindahan dalam rumah tangganya, dan seterusnya. Bisa sebelum Ramadan tiba? Bisa? Berat atau gampang kira-kira? Jujur, berat atau gampang? Kalau Anda mengatakan gampang, pasti Anda bohong. Kalau Anda mengatakan gampang, pasti Anda bohong. Anda bukan manusia kayak malaikat. Berat. Bagaimana orang kerja sama kita doain kebaikan, ya Allah. Sehingga para kasih Allah, saya belajar bersihkan hati puluhan tahun. Semua dari kita punya dendam, bohong. Kalau tidak dendam, malaikat. Kelebihan kita punya dendam, punya benci, baru kita perangi dengan berbuat baik, dengan panjatan doa. Oh, mendoakan orang itu paling gampang, tapi paling susah di saat seperti ini. Dia kurang ajar. Mendoain baik, kurang ajar banget. Ya, coba nyungsep. Itu. Dan memberat. Makanya ini kerjaan para waliullah. Kalau melakukan sholat 50 rakaat saja di program begini, selesai. Sholat 50 rakaat, 20 rakaat, beres. Tapi kecuali membersihkan hati tidak gampang. Tapi harus Anda mulai saat ini dengan yang paling mudah, tapi memang susah. Anda harus bisa mendoakan orang yang bermasalah dengan Anda. Pastikan. Dan itu berat. Maka itu karena berat, maka Buya akan beri resep dari Nabi, atau sering Buya sebut dengan istilah obat bius. Karena ini operasi berat ini. Operasi bersihkan hati, kekotoran hati. Kerak. Kayak operasi jantung, lebih dari itu. Maka saya kasih obat bius. Kalau Anda sudah dalam obat biusnya, lihat begitu indahnya doakan orang lain nanti. Siap kasih obat biusnya? Obat biusnya adalah Anda dengar. Dan Anda yakin yang bersabda adalah Nabi. Resepnya Nabi.
Anda harus percaya Nabi. Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih. Baginda Nabi menyebutkan dalam hadis, ma min abdin muslimin yat'uli akhihil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seseorang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya atau lagi bermasalah dengannya. Kalau kita mendoakan orang yang kita bermasalah dengannya atau orang yang tidak ada di hadapannya, maka malaikat serentak mendoakan, walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Inilah yang difahami oleh para ulama, bahwa doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah adalah dengan cara mendoakan orang lain yang bermasalah dengannya atau yang tidak ada di hadapannya, langsung dikabul. Mendoakan, Anda mulai dengan doa. Bahkan kita amalkan, kita mengamalkan dari guru. Jadi kalau kita punya problem, punya hajat yang berat, kita mau doa, ya Allah lapangkan rezekiku, kita traumat banyak dosa, susah, takut tidak diterima ini. Tapi kalau ada orang ganggu kita, saya kurang ajar banget dia sama saya ya, awas nanti malam ya, sholat 2 rakaat, ya Allah temanku kurang ajar menfitnah aku, menggunjing aku, ya Allah lapangkan rezekinya ya Allah. Biarpun kita doakan muka kita masih jelek amat tuh, ya Allah lapangkan rezekinya ya Allah, Anda paksa terus setiap hari, maka ketahuilah malaikat menjawab, walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang sama. Dan Anda lakukan. Yang ustadz tolong doakan ustadz yang lainnya, sebab ustadz tuh doain ustadz juga paling susah, karena hasutnya ustadz juga gede. Ayo pedagang, doain pedagang tetangganya. Kita punya warung kecil, tetangganya warungnya gede, yang belanja banyak pakai mobil-mobil, ayo bisa ndak doain, ya Allah semoga tetanggaku yang banyak yang belanja ini semakin kaya, ya Allah rezekinya banyak. Berat, susah banget, pantai makanya nyungsep terus, doain orang lain nggak bisa. Padahal kalau kita doain dia, ya Allah semoga dia menjadi orang kaya ahli surga, ya Allah semoga rezekinya tambah banyak, ya Allah, hati kita bersih pertama. Kedua, malaikat mendoakan, kamu dapat duluan, nyusul besok rezeki kita. Sudah mulai reda ya, insya Allah mulai bisa doain orang lain, dan itu harus jadi amal. Sudah, jangan doain orang lain, jangan doa jelek, doakan dengan kebaikan. Kalau Anda pegangi rumus ini, indah hidup Anda. Kita pengen hidup gak punya permusuhan. Suatu ketika ada calon Al-Bahjah itu, saya dengan calon-calon bupati, wali kota, mereka tidak mengganggu saya tidak mengganggu mereka. Jadi saya tidak pernah punya urusan dengan mereka dimanapun. Suatu ketika ada yang datang, salah satu calon di Cirebon sana. Buya, ya, saya minta doa Buya biar saya sukses. Apa? Saya nyalonin. Oh baik, ya sudah, saya doain, ikuti ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang, ya Allah, ya Allah, wahai terima kasih, ya Allah tolong ya Allah rivalku, saya sebut namanya, kalau memang dia pantas jadi pemimpin, jadikan dia pemimpin yang baik, ya Allah. Diam dia. Ya Allah jadikan dia pemimpin yang baik. Diam. Ayo, loh kok doanya gitu Buya? Doain saya. Ya sudah, telat kalau gitu. Coba kamu doain dia, Allah jadikan kamu, ngerti enggak? Sudah. Calon-calon bupati, wali kota dan sebagainya harus berani doa begitu, ya Allah kalau memang rivalku itu adalah lebih bagus buat untuk umat, jadikan dia ya Allah. Harus berani ngomong gitu agar ikhlas perjalanannya dan tidak culas nanti. Dia tidak mau doain, dia nyungsep, nggak jadi beneran dia. Jadi hati itu perlu ditata. Kita bersaing bisnis, doain ya Allah, itu saudaraku umat Nabi Muhammad. Sudahlah, selama tinggal kesombongan, kayak sombong-sombong, tidak laku. Apalagi ustadz, kayak ustadz sombong, ngedeging, lihat orang lain merendahkan. Tidak laku sudah kalau ingin mulia. Kita mencintai indah, nggak ada dendam. Orang ganggu kita, kita doain. Apalagi kita tambah tadi nomor rekeningnya dia. Semakin marah kita, awas tak kirim 1 juta. Belum hilang 2 juta, awas ya. Dan biasakan Anda seperti itu. Kalau Anda marah sama seseorang, jangan Anda mencaci. Semakin mencaci kayak disiram gas. Tapi kalau Anda beri kebaikan, berubah hati Anda. Coba. Nabi yang bersabda, tahadu tahabu. Di saat kau memberi, kau hilang dendam nanti. Kan dalam Al-Quran disebutkan dia ahli surga,
orang bertakwa, kan puasa untuk menjadi orang bertakwa, takwa mendapatkan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga untuk orang bertakwa, di antara orang bertakwa. Di antara orang bertakwa apa bunyinya? Wal kadhiminal ghaidha. Orang menahan amarah. Di saat diganggu orang, tahan amarah. Tapi nahan tok nggak boleh, meledak besok. Tahan untuk tidak buat reaksi negatif. Tahan wal kadhiminal ghaidha, tidak boleh marah aku, awas, itu umat Nabi Muhammad, itu saudaraku, itu sahabatku, itu dilanjutkan ayatnya lanjutkan wal afina 'anil nas. Mulai bisa senyum, aku maafkan dia, senyumnya separuh sih, aku maafkan dia, separuh senyumnya, aku maafkan engkau. Setelah memaafkan itu seperti cabut itu penyakit kanker dengki itu masih ada sisa-sisanya. Sisa-sisanya bersihkan dengan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Beri kebaikan kepadanya, langsung bersih nanti. Yang semula musuh menjadi kawan. Seperti itu, hai hamba Allah. Inilah persiapan bulan Ramadan. Bersihkan hati biar damai, enak hidup. Sama suami damai, sama istri damai, sama saudara damai. Lihat, coba kalau dengan tetangga damai kita. Ngajak sholat tarawih mah enak. Coba lagi nggak akur, lagi nggak enak, kita ngajak sholat, bang tarawih yuk, sok suci, sholat diri anak, aja. Karena hatinya nggak baik. Coba kalau kita damai akur, bang tarawih yuk. Kalau dia pengen akan pergi, kalaupun tidak pengen nggak akan jelekit ngomongnya. Ya bang besok aja, masih belum bisa, gitu, masih senyum. Tapi kalau lagi nggak enak, sudahlah. Ayo belajar bersihkan hati. Apalagi di zaman ini. Di zaman kita sering diadu, suka berantem. Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur gulat, pemilihan bupati wali kota juga nggak akur. Sampai pemilihan pengurus masjid berantem. Umat Nabi Muhammad apa ini? Ajib, hati kotor. Ajib, aneh. Tidak menarik orang-orang seperti itu. Anda jangan jadi seperti itu. Anda harus bersih diri hari ini, saat ini beresin urusan itu. Kalau Anda bisa membersihkan itu, Allah, Anda di dunia seperti di surga, seperti yang dikatakan para kekasih Allah. Kalau seandainya di surga itu indahnya seperti yang aku rasakan, niscaya sudah sangat cukup. Lalu ditanya, apa yang Anda rasakan? Aku gak benci kepada siapapun. Setiap melihat dia aku senang. Dia bangun rumah aku senang. Dia beli mobil aku senang. Dia sukses aku senang. Senangnya banyak, gak pakai modal. Coba si pendengki pendendam, beli rumah, dari mana dapat rumahnya? Paling korupsi. Setelahnya ini berumah aja. Wah, bangun rumah lagi sebelahnya. Bukan pejabat, dia bingung. Punya tuyul. Aja menjadi benci, capek. Orang dendam capek. Selesai malam ini. Kita berdamai dengan Allah agar mudah beramal baik, berdamai dengan manusia agar diterima amal baik kita. Insya Allah Anda masuk Ramadan sudah indah. Ilmu Ramadan sudah dihadirkan. Para asatid punya fikih praktis. Bisa diambil rekamannya, kami hadirkan fikih praktis itu kemarin di Masjid An-Nur. Diambil videonya fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa, 9 orang yang tidak wajib puasa. Praktis ringan. Anda bisa memahami fikih puasa dalam waktu singkat. Itu Anda diringankan, di situ Anda bisa dengar. Bisa nih fikih praktis, ada bukunya fikih praktis. Kita ada sholat praktis, jenazah praktis, korban praktis, semua segini praktis. Memang kita kemas untuk orang-orang yang sibuk, bukan untuk para ustadz penuntut ilmu. Ustadz hanya untuk bimbing saja. Insya Allah, bismillah. Yang mau ditanyakan waktu sudah malam, silakan. Dipersilakan pada jamaah yang ingin bertanya, ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Reski. Saya ingin bertanya Ustadz. Tadi Buya mengatakan bahwa jika ada orang bermasalah dengan kita, lalu kita mendoakan beliau akan lebih mudah biasanya. Tapi jika seseorang itu bermasalah dengan banyak orang, Buya, misalkan dia berbuat kezaliman bagi banyak orang gitu. Lebih baik mana? Kita berdoa agar kebaikan ada pada dia, atau kita berdoa kepada Allah agar Allah tunjukkan keadilan agar
orang tersebut diberikan balasan terbaik Buya. Gimana doa terbaik untuk orang seperti itu? Terima kasih Buya. Sama, Masya Allah. Di dalam memanjatkan doa, kita harus membebaskan diri kita dari hawa nafsu juga. Di saat kita mendoakan, ya Allah tampakkan keadilan-Mu, maksudnya biar dia hancur, itu dalam rangka kerinduan kita kepada keadilan, atau sebetulnya ada tersembunyi hawa nafsu dalam diri kita. Tapi kalau kita doakan, ya Allah berikan kesadaran dan tobat, kita terbebas dari hawa nafsu kita. Ini yang paling penting. Katanya tuh, dia nyakiti orang banyak, kamu disakiti juga? Iya. Iya sih. Nah, berarti jangan-jangan kita bela diri kita. Biarpun boleh, Nabi mengizinkan kok. Nabi juga pernah mendoakan. Cuma Nabi kan maksum, terbebas dari hawa nafsu. Jangan semua doa Nabi, wah Nabi aja doain ngutuk orang. Entar dulu, Nabi maksum, terjaga. Tapi waktu saya marah sama orang, ngutuk orang, bisa saja saya hawa nafsu saya. Jadi coba memilih saja secara akal. Ada mungkin seorang raja yang paling kejam di dunia, suka bunuh dan sebagainya. Dia punya kekuatan power. Anda dikasih pilihan oleh Allah, satu doa yang dikabul. Doa agar dia mati nyungsep, hancur, atau doa dia tobat lalu bisa bermanfaat untuk umat. Ayo pilih mana? Dia mati nyungsep, yang jahat yang lain masih banyak. Tapi kalau dia sadar menjadi baik, lebih enak. Coba kadang-kadang kita itu kadang-kadang sering dalam keadaan apapun hawa nafsu masuk. Biarpun katanya Allahu Akbar jihad, ntar dulu sudah nangis malam hari atau belum? Jadi yang paling pertama adalah memerangi hawa nafsu. Itu yang terpenting. Biarpun katanya, oh jangan-jangan hawa nafsu. Anda insya Allah terbebas dari hawa nafsu. Tapi saya takut hawa nafsu saya. Saya bukan Nabi. Kalau Nabi kan, jadi mohon maaf, bukan Nabi aja melakukan. Ntar dulu. Nabi maksum terjaga dari itu semuanya. Boleh umat melakukannya, boleh karena Nabi melakukan. Tapi apakah terbaik buat saya? Boleh saya mengutuk orang yang layak dikutuk, sah. Tapi kalau doakan baik, boleh atau tidak? Kan boleh. Semoga Allah berikan kesadaran, semoga Allah berikan tobat, boleh. Cuman sekarang sama-sama boleh, bukan urusan di sananya boleh dan boleh, tapi yang maslahat untuk hatiku yang mana? Ini memerangi hati itu penting banget ini. Jadi belajar membersihkan hati dan kita terus dalamnya. Jadi boleh-boleh saja seperti itu untuk umat banyak. Makanya Sayyidina baginda Nabi berdoa, Allah mansur hadzal-din bi ahadil umarat. Tentang Nabi pernah doa, akhirnya diberi Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan? Khalid bin Walid itu lihat, menyeramkan. Khalid bin Walid, tidak ada orang melawan Khalid kecuali kalah. Khalid di barisan lawan, serem banget. Tapi setelah Khalid masuk Islam, menjadi panglima yang tidak pernah terkalahkan. Seandainya ada penjahat terbesar di negeri ini, lalu dia dapat hidayah, Islam berjaya, kan gitu ya. Maksudnya bukan di sananya boleh dan boleh. Anda lebih tahu kira-kira yang paling maslahat untuk hatiku mana sih, kan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Baik. Silakan kalau masih ada yang lain. Bismillah. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya. Ada seseorang misalkan dia bertaubat dan masa pertobatan itu Allah ampuni semuanya. Tapi di masa hidupnya ketika dia meninggal, dia menyakiti hati seseorang. Bagaimana tuh Buya untuk menyikapinya? Syukran. Baik, dosa ada dua macam, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah lebih mudah. Coba kita menangis di tengah malam menyesali, Allah Maha tahu apa di hati kita. Akan tapi dosa dengan manusia ini, Masya Allah, jangan-jangan manusia yang memaafkan kita. Sama-sama dosa. Jadi dosa itu selagi belum diampuni oleh Allah, maka dosa itu akan tampak nanti di alam barzah sebagai siksa dan juga hingga masuk neraka. Maka dari itu bergegaslah hai hamba Allah untuk minta ampun. Dosa kepada Allah dan juga dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia harus minta maaf dia. Harus ada kerinduan kita minta maaf. Mungkin nanti pertanyaan bukan begitu. Dia tidak memaafkan saya, bagaimana? Saya sudah minta maaf. Kalau Anda serius, Allah Maha tahu. Serius itu ya serius. Serius bukan di lesan, serius dalam perilaku. Contoh, ada orang mendukung, kau akan dipenggal lehermu oleh raja. Kecuali kau minta maaf pada dia. Wah, dia berusaha minta maaf. Nah, ini tidak bisa, lewat ini tidak bisa. Karena pengen hit. Ya gitu, nyesel tuh gitu. Usaha begitu misalnya,
kita berbuat salah pada seseorang, dia nggak mau, aku tidak mau akan sampai hari kiamat. Serem. Yang jelas dia nggak benar, dia pendendam. Cuman kita bagaimana minta maaf? Berusaha melalui pamannya, saudaranya, ininya. Sampai setiap saat kita mendoakan, ya Allah lapangkan hatinya, jadikan dia memaafkan aku, ya Allah ampuni dia. Itu tanda ketulusan kita tuh Allah tahu. Kalau kita serius, Allah akan ampuni kok. Dalam cara minta maafnya, ya sudah nggak maafin, ya sudah terserah deh. Yang penting aku udah minta maaf. Nah, ini kurang ajar. Allah Maha Kasih. Seperti itu. Jadi dosa dengan manusia selagi belum diampuni ya, akan menjadi seksa dong di neraka. Bahkan dikatakan kalau orang haji dan umroh, kalau mabrur akan diampuni dosanya, itu dosa kepada Allah. Kalau dosa manusia harus diurusi sendiri. Dalam sebagian pendapat semacam itu. Dengan manusia beresin dong, makanya susah dengan manusia. Makanya malam ini agar kita tidak punya banyak dosa dengan manusia, susah dengan manusia. Hari ini kuncinya, bagaimana kita menjadi orang lapang hati, mudah meminta maaf dan memaafkan, agar hidup kita indah. Kita kan sering bersalah. Kalau lingkungan kita mudah maafkan kan enak. Hari ini mungkin anda yang bersalah dengan saya belajar lapang hati, tapi besok saya bisa saja salah, lalu anda lapang dengan saya, nggak maafkan saya. Tapi kalau kita sudah sama-sama lapang, gampang memaafkan. Sehingga kalau orang saling cinta, lihat, kalau ada orang pendendam, kesikut sedikit, kurang ajar kok, cuman kalau saling cinta, aduh gitu aja, ya Allah, nggak sengaja. Coba anda pernah merasakan gitu kan? Kalau sama teman gini saja, coba lagi-lagi apaan lo? Tapi kalau lagi cinta, ya Allah, sakit ini ya Allah, gitu tak? Karena sama teman sayang, begitu sama. Maka hari ini kita bersihkan hati kita supaya tidak gampang bermusuhan. Kalau sudah hati kotor, yang jadi musuh bukan orang yang jauh di sana, adiknya jadi musuhan, rebutan waris. Ayo, mau masuk surga apa? Dan kalau rebutan waris, lagi-lagi bukan saja orang kaya, orang melarat rebutan meja patah kaki. Bukan saja orang bodoh, ustadz meninggal dunia, punya anak 2 nggak terdidik, hatinya bermusuhan, rebutan kantin pondok. Ada? Ayo. Hati kotor tuh bahaya banget. Ustadz sama ustadz kelihatannya jejer. Hasut, kenapa dia lebih gede pondoknya? Hasut-hasutan. Ilmu bukan untuk nilai orang lain. Malam ini belajar untuk aku sendiri. Aku yang ustadz, aku yang pedagang, aku yang aku. Kalau kita punya ilmu yang terakhir ini, lihat Ramadan indah, sepanjang hidup kita akan indah. Kita sudah seperti di surga belum masuk surga. Kita perlu ilmu ini. Bentar lagi pemilihan umum kan? Pemilihan umum besok, karena hati anda sudah tertata, mungkin kita beda pilihan, tapi bisa minum teh bersama. Saya sering sampaikan, hey tim sukses, anda tulus masuk neraka, pengen masuk surga. Kalau pengen jadi tim sukses yang benar, satu tok, cukuplah sanjung bosmu tanpa mencaci orang lain. Selesai. Sanjung bosmu sesuai dengan ilmumu, jangan bohong. Sanjung bosmu sesuai dengan ilmumu, jangan bohong, jangan caci orang lain. Kalau semua menjaga untuk tidak mencaci orang lain, kan enak. Tim sukses tugasnya begitu saja, nyampaikan bahwasanya saya punya bos, programnya begini, 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 selesai. Tapi sekarang mencari-cari kesalahan, lihat. Semuanya mencari. Kita tidak perlu seperti itu. Kita perlu belajar ilmu hati, ilmu akhlak. Itu kadang tidak dimiliki oleh orang yang katanya pengajar sekalipun, kata Imam Ghazali. La hasadak hasadil ulama. Hasudnya ustadz menyeramkan. Ustadz dengan ustadz kalau hasud, korban umat. Makanya kita harus keras belajar ilmu ini, belajar ilmu bersihkan hati. Baik, cukup, sudah malam. Hampir jam 10. Digenapi 3 sudah terakhir. Ibu yang solehah ada mau tanya? Kami tidak tahu betul apakah suara kami terdengar dengan baik. Silakan. Mungkin ini terakhir karena sudah hampir jam 10. Langsung dipencet. Dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Sumadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tahap-tahap untuk membersihkan hati supaya kita sesama manusia bisa saling mencintai, kemudian kita juga bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana tahap-tahapnya itu, Ustaz? Baik. Untuk supaya dengan hati kita bersih gitu. Masya Allah. Dengan Allah tadi sudah kita, dengan manusia begini, diantaranya dengan manusia langkah awal,
Kalau menurut dokter penjagaan sebelum pengobatan. Kalau kita pandai menjaga nggak kena penyakit. Jaga matamu, jaga telingamu. Jangan gampang denger omongan yang nggak enak tentang orang lain. Saya paling gak seneng kalau ada orang cerita kejelekan orang. Bahkan Buya ada ustadz begini, jangan cerita kejelekan orang. Kadang saya suruh komentar, Buya, pendapat Buya tentang artis nih gimana tuh? Jangan ngajari saya kurang ajar. Saya tidak pernah ketemu artis tuh. Kalau saya salah minta maafnya susah. Saya tidak pernah ketemu dia tidak pernah ketemu saya. Buya pejabat ini gimana? Bukan urusan saya, jangan dibawa. Buya ustadz ini gimana? Kadang ada pertanyaan giring saya untuk pertama, telinga dan mata dijaga. Jangan biasa dengar yang enggak-enggak. Kadang-kadang kita lebih senang kepada channel YouTube yang suka membuat isu, gosip. Ini penyakit juga, bodohan kita. Kebodohan kita masuk comberan. Akhirnya kita terpengaruh dong, itu ada isu ustadz ini, isu ini. Jangan mau dengar gitu. Bahkan saya tidak bangga kalau Anda bercerita tentang seseorang yang mencaci saya, ngolok saya tidak bangga, malah saya marah dengan Anda. Buya ada orang di sana nyaci maki, ngolok-ngolok Buya dan sebagainya. Saya tidak bangga. Jangan kotori hati saya. Biar dia mencaci saya, tapi yang penting saya tidak tahu, saya ketemu dia bisa senyum, saya cium tangannya, beres. Saya tidak ingin tahu orang mencaci saya. Jadi mata dijaga, sama telinga dijaga. Jangan gampang mendengar berita-berita tidak baik tentang kaum muslim. Misalnya ada berita, ada ustadz yang begini, saya tidak gampang percaya. Enggak, saya akan piring khusus untuk enggak. Itu pasti berita mungkin yang biarpun nanti klarifikasi boleh. Jadi pertama adalah menjaga mata, menjaga telinga, buahnya menjaga lisan. Pastikan Anda tidak akan berbicara yang menjadikan orang bermusuhan. Maka sebutlah kebaikan orang, jangan biasa menyebut kejelekan orang. Kalau semua budaya ini berjalan, Anda tidak akan dengar berita kejelekan orang. Saya tidak berani, tidak mau ngomong kejelekan orang. Gonjing namanya, menghabiskan pahala saya. Saya ngomong kejelekan orang, gonjing. Gonjing itu ngomongin kejelekan orang yang benar terjadi, itu menggunjing. Kalau kejelekan yang nggak terjadi, fitnah, buhtan. Coba kalau Anda dengar dari saya, apalagi ini, tahu ndak Ustadz itu gini? Percaya dong, rusak hatinya. Gara-gara saya ngomong. Tapi kalau semuanya saling menjaga, indah. Jadi dari situ. Jadi yang Anda baca, penceramah pun Anda harus waspada. Saya makanya dalam sejarah saya senang terpesona dengan beberapa guru-guru yang seperti Dr. Putih saya ceritakan. Orang lembut dia. Menyikapi permasalahan selalu dengan cinta dia. Dan saya berguru, saya tidak senang dengan yang main. Saya ketularan nanti. Jadi kita harus yang bagaimana ngajari bersih hati itu. Wong kita berkumpul dengan orang yang ngajari bersih hati aja nggak bersih-bersih, apalagi yang suka ngajari dendam, bermusuhan, kan kacau nanti. Jadi jaga mata, jaga telinga, kemudian jaga lisan. Jangan Anda berucap kecuali yang menjadikan orang lain saling cinta. Bahkan sampai dikatakan boleh Anda berbohong untuk menjadikan orang yang bersengketa jadi damai. Ada salam nih. Bahkan mungkin orang itu bisa si A bermusuhan dengan si B. Anda ketemu si A, B tidak pernah ketemu ente, nggak pernah. Mulai kemarin kayak pengen ketemunya hari, masya Allah. Padahal juga nggak pernah. Nih ceritanya bohong nih. Rupanya si A mikir dia mau ketemu saya, dia tip salam nih. Padahal nggak ada salam. Lah berbohong untuk mempertemukan dua orang yang berselisih adalah boleh. Jadilah juru damai, jangan jadi juru sengketa. Itulah insya Allah ya. Kita semuanya begitu. Masjid khususnya. Jangan didatangkan ke masjid ini ustadz yang mengajari permusuhan. Ngajari ente bid'ah, ente siksa, ente neraka, ente masuk dulu. Jadi kalau orang keluar tuh mukanya kusut. Tuh, ahli neraka tuh. Tuh. Bahaya juga begitu. Tapi yang ngajari cinta, yang berantem di rumah jadi akur. Saya pesankan kepada semua masjid, orang itu belum bersihkan hati. Kalau perbedaan pendapat di antara ulama itu tugas ulama menyampaikan dengan lembut. Bukan provokasi, itu salah, sesat, neraka, itu ngerti tidak? Ulang, waduh, neraka. Tidak begitu. Anda pasti paham makna keindahan setelah ini. Anda ngerti siapa yang harus Anda teladani. Baginda Nabi SAW. Indah silsilah ilmunya sampai siapa. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Damai, cinta.
Karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dendam kepada sesama kami. Ya Allah, jauhkan kami dari benci, dendam, dan jauhkan kami dari merendahkan siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari dendam dan benci. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, urusan pribadi kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, berikan kesadaran dan berikan segala kebaikan ya Allah, dan hilangkan dendam di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh lisan kami, perilaku kami mohon ganti dengan kebahagiaan dan kebaikan ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, akan tapi kami lemah ya Allah, kami lemah, maka kami sering menyakiti orang lain. Maka siapapun yang tersakiti hatinya oleh lisan kami, ganti dengan kebaikan ya Allah dalam diri dan keluarga mereka, ganti dengan kebahagiaan. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahadat yang maha kasih ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jangan kau jadikan kami ahli fitnah, jauhkan kami dari menfitnah, jauhkan kami dari difitnah. Dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, sungguh kami mencintai mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami dalam mendidik mereka, mudahkan kami dalam menghantarkan mereka kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan kepada yang memakmurkan masjid ini Allah, dari yang mewakafkan, yang membangun, yang memakmurkan, yang mengurusi masjid ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami ya Allah, mudahkan kami mendidik anak-anak kami, menghantarkan anak-anak kami pada kemuliaan. Kami takut salah memilihkan sekolah untuk anak-anak kami, memilihkan pendidikan untuk anak-anak kami. Kami mohon bimbing kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Kumpulkan kami dengan guru kami dan murid kami, kumpulkan kami dengan orang tua kami dan anak kami kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ada pengumuman sebentar. Ada di Pekanbaru Al-Bahjah ada pesantren. Kami himbau kepada siapapun untuk bisa bergabung dengan pesantren Al-Bahjah, tapi dengan catatan, siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru, jangan memutus urusan dengan guru lalu pindah kepada kami. Kalau Anda seperti itu berarti Anda pengkhianat. Saya pun tidak senang dengan pengkhianat. Anda tetap kuat dengan guru Anda, bonus tambahan dengan kami untuk meningkatkan amal. Ayo, siap dengan guru, tetap dengan kami. Ada Al-Bahjah di Pekanbaru sana. Sekarang di bawah tahun ini SMP. Yang punya anak, punya tetangga, punya keponakan yang mau masuk SMP, putra. Adapun putri ada di Batam, ada di Jawa sana banyak. Kita SMP, SMA ada di Jawa sana. Di sini hanya di Pekanbaru SMP putra. Yang ingin daftarkan silahkan, waktunya, tempatnya, nomor teleponnya adalah 0813 7228 3311 atau Ustaz Taufik 0821 7037 0465. Dan juga Al-Bahjah sudah ada stasiun radio. Untuk tempatnya ini adalah di Jalan Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru.
Kemudian kita di Kampar sini insya Allah atas izin Allah kami mohon didoakan akan ada pesantren tahfidz untuk menghafal Quran. Tidak tahu di sekitar sini, saya lupa tempatnya di mana. Padang Mutung. Di sekitar itu insya Allah ada hamba Allah, dan insya Allah akan datang hamba-hamba terkasih Allah yang ikut bakal mendukung ini program. Dan jangan ketinggalan Anda jangan ketinggalan. Kalau perlu apa yang Anda miliki, ayo untuk itu. Nama saja, nama rumah digunakan tahfidz. Kalau pesantren bisa saja kita buat lebih gede dengan fasilitasnya, ada nama saja. Cuman kalau Al-Bahjah punya program bukan penghafal Quran saja, sebab anak kita tidak hanya kita hantarkan menghafal Quran. Setelah Quran jadi TK-nya. TK Al-Bahjah adalah Al-Quran. Kalau sudah hafal Quran baru diantarkan, bukan hafal Quran selesai. Baik, insyaallah bismillah. Didukung. Di mana tadi? Untuk Padang Putung. Insyaallah di sini. Adapun yang punya anak SMP tolong sampaikan. Kita akan batasi hanya beberapa orang saja untuk kelas pertama, akan kita jadikan percontohan. Setelah itu akan kita buka lebih besar lagi. Insyaallah bismillah. Nuhibbukum billah. Kami mencintai semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.